Mengejutkan, terbongkar sumber kekayaan tak masuk akal Jaksa Fredrik. Apakah KPK berani menjemputnya? Gaya hidup mewah dari Jaksa Penuntut Umum JPU, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, Fredrik Adhar, menjadi sorotan publik dan menjadi perbincangan hangat warganet. Belakangan jaksa fungsional pada subunit kerja di Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Utara itu ternyata memiliki harta miliaran rupiah. Berdasarkan laporan harta kekayaan negara LHKPN di KPK, Jaksa Fredrik Adhar memiliki total harta kekayaan mencapai 5,8 miliar rupiah pada 2018. Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Asfinawati angkat bicara. Menurutnya, selain adanya larangan bergaya hidup mewah, seorang jaksa juga dilarang merangkap sebagai pengusaha atau pebisnis. Nah lo, dari mana harta kekayaan lo? Besarnya harta kekayaan seorang jaksa hingga miliaran rupiah itu dinilai tidak wajar. Sebab, kata Asfinawati, gaji seorang jaksa tidak mencapai miliaran rupiah. Apalagi seorang jaksa dilarang menjadi pengusaha sebagai tertuang pada pasal 11 Undang-Undang 16/2004. Undang-Undang Kejaksaan dilarang bisnis. Jadi, harta miliaran dari mana? Kata Asfinawati di Jakarta Selasa 16 Juni. Atas dasar itu, Asfinawati menilai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK perlu turun tangan untuk menelusuri asal-usul harta kekayaan seorang jaksa yang mencapai 5,8 miliar itu. Terlebih, terakhir melaporkan LHKPN-nya tahun 2018, sedangkan kini sudah tahun 2020. Perlu sekali KPK turun tangan. Dan atas jaksa seharusnya melihat kemungkinan adanya indikasi korupsi. Karena dari gajinya, tidak mungkin bisa bergaya hidup seperti itu, ujar Asfinawati. Hal lain, lanjut Asfinawati, adanya kejanggalan dari jaksa tersebut yang ditunjuk untuk menjadi jaksa penuntut umum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Padahal berdasarkan laporan Komnas HAM terkait kasus Novel itu, berkaitan dengan kasus yang ditangani Novel Baswedan di KPK, bukan pada kejaksaan. Lebih aneh lagi, ditunjuk untuk kasus Novel. Jelas, temuan lembaga negara misal Komnas HAM, penyiraman terkait pekerja Novel, yaitu KPK. Demikian Asfinawati. Di lain sisi yang mencurigakan adalah peneror Novel masih polisi aktif, ISES. Jika Polri yakin, harusnya dipecat. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto, menilai Polri mestinya dapat memproses etik terhadap Rahmat Kadir Mulete dan Roni Bugis lebih dahulu, tanpa perlu menunggu putusan pengadilan terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Menurutnya, kedua anggota Brimob Polri itu semestinya bisa langsung dipecat jika memang Polri meyakini bahwa terdakwa merupakan pelaku yang sesungguhnya. Perilaku kedua anggota Polri ini tentu mencederai keadilan bagi publik. Makanya, etika profesi seharusnya lebih dikedepankan. Karena ini terkait dengan moralitas anggota Polri. Ketika seorang anggota Polri sudah cacat secara moral, seharusnya Polri sebagai lembaga harus lebih mengedepankan sanksi etik dahulu dibandingkan menunggu inkrah secara hukum formal. Kata Bambang saat dihubungi pada Selasa 16 Juni 2020. Bambang mengemukakan bahwa penangkapan terhadap Rahmat Kadir dan Roni Bugis dilakukan oleh Polri. Sudah semestinya Polri juga memiliki fakta dan bukti kuat bahwa keduanya benar-benar merupakan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Sehingga lanjut Bambang, dalih Polri mengatakan menunggu putusan pengadilan sebelum memproses etik kedua terdakwa justru menimbulkan kecurigaan lain. Bambang menyebut bahwa hal itu justru menunjukkan bahwa Polri juga meragukan bahwa kedua terdakwa merupakan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Seharusnya
Kalau Polri tegas dan yakin bahwa itu pelaku, seharusnya Polri harus segera memecat kedua anggota tersebut, ujar Bambang. Kalau Polri ragu, artinya semua proses itu sudah gagal lebih dahulu. Polri yang menangkap, dia juga yang memastikan bahwa itu pelaku. Sekarang malah menunggu proses inkrah, imbuhnya. Untuk diketahui, hingga kekinian Rahmat Kadir Maulete dan Runi Bugis masih berstatus sebagai anggota Brimob Polri. Polri berdalih akan memproses kedua terdakwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan secara etik setelah putusan pengadilan inkrah. Sementara itu, Novel Baswedan baru-baru ini justru meminta terdakwa Rahmat Kadir dan Roni Bugis dibebaskan saja. Pasalnya dia mengaku tidak yakin bahwa kedua terdakwa merupakan pelaku yang menyiram air keras ke wajahnya. Di sisi lain, Kasihan laporkan Bintang Emon ke Kemkominfo. Kader PSI tidak diakui partainya. Kami tak kenal Charlie Wijaya. Sungguh kasihan laki-laki ini. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah bahwa Charlie Wijaya adalah pengurus dan mantan caleg mereka. Bantahan disampaikan langsung oleh DPW PSI DKI Jakarta seiring dengan pernyataan Charlie Wijaya di akun Instagramnya, di mana Charlie mengaku telah melaporkan komika Bintang Emon ke Kominfo atas video kritikannya terhadap kasus hukum penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kami tidak mengenal Bro Charlie Wijaya. Mungkin saja pernah ada interaksi dengan PSI. Tapi yang bersangkutan bukan mengurus PSI, juga bukan mantan caleg PSI, tegas Ketua DPW DKI Jakarta, Michael Sianipar, kepada wartawan Selasa, 16 Juni. Michael Sianipar juga meluruskan kabar mengenai klaim Charlie sebagai mantan caleg Parlemen Remaja 2019 dari PSI. Perlu diketahui, program Parlemen Remaja 2019 digelar DPR RI bukan merupakan program PSI, tambah Michael. Lebih lanjut, Michael menegaskan pelaporan terhadap Bintang Emon murni dilakukan dalam kapasitas Charlie sebagai pribadi. Tidak ada hubungan dengan PSI. Sikap partai soal perkara ini bisa dibaca dalam tweet Bro Rian Ernest di akun personalnya. Dalam akun Instagramnya, Charlie sempat mengunggah foto Bintang Emon. Dalam keterangannya dia menyebut telah melaporkan Bintang Emon kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Aduan saya telah dicatat dengan nomor tiket #582000613, ujarnya. Kenapa saya melaporkan? Bagi saya, hakim sudah melaksanakan tugasnya dengan semestinya, dan kita tahu secara bersama kedua pelaku sudah diadili dan divonis bersalah serta dipenjara, tulis Charlie Wijaya. Namun, unggahan itu kini sudah hilang. Terakhir Charlie mengunggah meme bertulis kebenaran akan muncul di akhir. Tuhan tidak pernah tidur. Dalam keterangan unggahan itu, Charlie mengaku mendapat banyak serangan dari pendukung Bintang Emon. Bagi saya, tidak terlalu masalah, karena saya yakin kebenaran akan muncul di akhir. Dan Tuhan tidak pernah tidur, tuturnya ngeles. Dalam beberapa unggahannya, Charlie juga kerap terlibat dalam aktivitas PSI. Salah satunya ia berfoto mengenakan kostum partai. Di situ tertulis, laporan kegiatan solidaritas pandemi COVID-19. Charlie menuliskan, dirinya kader termuda Partai Solidaritas Indonesia. Apakah ada itu salah? Tentu saja dia salah. Harusnya dia belajar dengan Rocky Gerung. Tuntutan jaksa ke penyerang novel air keras buat mata publik. Pengamat politik sekaligus ahli filsafat Rocky Gerung dan kawan-kawan menyamangi Novel Baswedan di kediamannya di Jakarta Utara. Rocky menjelaskan kedatangannya ke rumah penyidik senior KPK itu. Ya, saya sengaja datang ke sini. Bukan tidak sengaja. Sengaja untuk melihat apa sebetulnya di belakang butanya mata Pak Novel Baswedan. Dan kita tahu, Pak Novel aja udah nggak peduli matanya buta karena udah bertahun-tahun, ungkap Rocky kepada wartawan Minggu lalu 14 Juni. Rocky pun mengkritisi tuntutan 1 tahun jaksa ke kedua penyiram air keras ke Novel. Menurutnya, hal itu sangat berbahaya bagi keadilan. Jadi yang berbahaya hari ini, tuntutan jaksa itu adalah air keras baru buat mata publik, buat mata keadilan. Nah,
Itu yang kita mau halangi, supaya jangan mata publik jadi buta karena tuntutan jaksa yang irasional. Jadi, itu sebetulnya kata Rocky. Rocky pun menyebut langkahnya ini sebagai awal gerakan menyelamatkan makna keadilan di negeri ini. Karena itu teman-teman, saya undang ke sini dan kita saling sepakat buat memulai suatu gerakan untuk melindungi mata publik dari air keras kekuasaan. Itu intinya. Lalu, apakah Rocky Gerung, Said Didu dan kawan-kawan akan melapor ke Komisi Kejaksaan terkait hal ini? Itu soal teknis. Gampanglah, itu WA aja. Tandas Rocky. Bagaimana menurut pendapat Anda?